Ya, salam sehat. Rebalancing MSCI Q3 2025, sebuah prediksi atau opini, jadi ini murni opini pribadi, disandingkan dengan news yang ada dan alasan-alasan yang berdasarkan data. Jadi hari ini ya, sebentar, ini hari apa sih? Iya, hari ini ya. Hari ini, jadi menjelang MSCI diumumkan. Tapi bagi kita ya, yang di Indonesia, itu besok dini hari, maka di sini 78 ya. Agustus 2025. Ini tanggal 7 waktu US, tanggal 8 versi kita waktu Indonesia. Jadi eksekusi Rabu 27, nah ini yang masih confused ya, 27 US apa 27 kita. Di sini 27 atau 28 Agustus 2025. Nah ya, itu kita cari di PowerPoint ini poin-poin yang, nah ini ya. Wis kok sebentar. Ya, ini ya. Jadi prediksi saham yang di add maupun di del dari small cap maupun big cap berdasarkan dua alasan. Alasan yang pertama yaitu berdasarkan valuasi dan market cap yang ada di saat ini. Yang kedua, berdasarkan rebalancing masa lalu. Jadi rebalancing itu ada 4, 5 sebetulnya yang saya tahu, tapi saya yang wisdom tree saya nggak begitu paham ya. Jadi saya ambil 4, yaitu dari FTSE, Movis, indeks IISG atau di sini saya sebut LQ45 dan MSCI itu sendiri ya, di 4 ya. Nah, berdasarkan data masa lalu, AAD itu baru saja kemarin masuk LQ45 ya. Kemudian masuk Movis, kemudian masuk FTSE. Yang gak ada salahnya masuk MSCI, itu aja. It simple is that. Lawung FTSE udah kasih ketok palu, Movis udah ketok palu, IISG LQ45 udah ketok palu, nah tinggal MSCI. Jadi AAD sebetulnya alasan kuat dia masuk indeks MSCI walaupun cuma small cap. Ya. Yang kedua, DSSA itu telah masuk indeks Movis ya. Indeks Movis itu tidak membedakan antara big cap dan small cap, cuma bobot aja dia, berdasarkan bobot. PANI itu Movis, ADMR FTSE, BRIS FTSE. Jadi alasan-alasan itulah kenapa kita memilih 5 emiten ini sebagai jagoan yang masuk MSCI. Nah, ini yang masuk ya, bukan yang di del. Nah, itu alasan yang paling mudah ya. Oh ya, ADMR di FTSE dia small cap ya, sedangkan BRIS di FTSE sebagai big cap.
Nah, kemudian berdasarkan valuasi maupun market cap. Nah, itu saya bagi dua. Jadi yang berhak atau yang potensial masuk ke MSCI Big Cap ya, yang diambil dari small cap MSCI. Jadi yang small cap naik pangkat atau derajatnya naik ke Big Cap. Nah, sini prediksi yang di-add di MSCI dari small cap ke Big Cap, yaitu cuan. Jadi cuan beralasan masuk MSCI. Nah, karena dia memang udah masuk MSCI, tetapi dia di small cap. Nah, AMTM, BRMS, MDK, NBMA ini udah masuk MSCI small cap. Nah, tapi saya kurang yakin ya, bukan nggak yakin, kurang yakin dia bisa masuk. Nah, wong cuan aja yang lebih besar kapitalisasinya, market cap-nya ya, dan valuasinya, otomatis dia berhak duluan dibanding AMTM, BRMS, MDK, NBMA. Ya. Kemudian prediksi yang di-add dari non-small cap MSCI. Jadi ini belum masuk anggota MSCI sama sekali, baik yang small cap. Itu brand DSSA, PANI, BRIS. Nah, brand ini yang mengkhawatirkan, maksudnya yang mengkhawatirkan, yang mengganjal ya, itu adalah free float-nya ya. Berapa persen free float-nya? Misalnya ini ya 15%. Tetapi yang benar-benar free float itu yang jadi masalah. Karena bisa 15%, tapi yang 12% terafiliasi dengan brand misalnya. Jadi bukan murni free float di tangan masyarakat, tapi terafiliasi dengan brand itu sendiri. Itu yang berat menjadi brand masuk ke MSCI yang Big Cap. Tetapi kemarin ada pelonggaran ya dari MSCI bahwa brand bisa masuk kandidat MSCI Big Cap. Ya, tapi kita lihat nanti ya kurang lebih tidak sampai 24 jam ya, akan diumumkan MSCI rebalancing. Kemudian DSSA, PANI, BRIS ini memang murni alasan valuasi dan market cap-nya. Nah, itu ya yang di-add, yang non small cap MSCI. Nah, dari tadi kita yang di-add, kita sekarang prediksi ya, atau pendapat saya yang di-del. Nah, yang potensial di-del dari Big Cap yaitu ICBP, CEPIN, KPLF ya. Jadi ada latar belakangnya ya. Ya salah satu ya. Karena MSCI tahun atau semester 1 ya, tidak ada menambahkan emiten yang di Big Cap, ada yang small cap. Anda bisa lihat videonya nanti di link di bawah ya. Itu MSCI Q1 dan Q2 2025. Di ICBP, CEPIN, dan KPLF. Ya, ini murni alasan valuasi dan market cap. Kemudian yang potensial di-del dari small cap, TPN, Temas, LPPF, ASA, TMMX, PTP, dan MKAS. Nah, itu ya. Itu prediksi
atau cenayang ya, bisa banyak jelas banyak salahnya ya, karena memang yang paling yang di add itu 1 ya, karena MSCI itu hanya 17 emiten yang masuk MSCI Big Cap ya. Kalau yang small cap ada ya 50-an atau 60-an ya itu. Jadi kalau masuk small cap ya lebih ada harapan, karena menggeser 17 emiten big cap ya itu nggak mudah. Kalau small cap ya kan lebih banyak, jadi kansnya juga lebih besar ya. Nanti kita coba telusuri alasan-alasan yang ada. Nah, coba kita ke data ya. Oh ya, ini ada, sebelum lupa, ada news ya. Nah, kita bandingkan dengan news-news dari Mirai ini ya. Saham-saham potensial masuk MSCI pada Agustus, yaitu Brand, nah ini PTRO ya, Cuan, DSSA ya. Jadi di sini yaitu Brand bla 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 bla, PTRO bla 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 bla, Cuan bla 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 bla, DSSA bla 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 bla. Itu ya, saya tutup. Nah, kemudian ini dari itu dari Mirai tadi ya. Ini dari sumbernya dari mana nih? Dari investor ya, investor ID. Ini cuan sama cuan. Nah, sama dengan kita juga cuan. Apalagi. Aduh, iklannya banyak banget. Cuan ya. Cuan. Terus ya, ini cuan semua. Selain cuan. Tak perlu berpikir. Tega banget iklan ini. Ini apa ini? Dah hilang malah. Bentar. Nah, ini cuan. Nah, ini oh ya, bicara cuan doang ya ini ya. Oh ya, ini cuan ya. Nah, itu cuan ya. Ini juga masih dari investor Diali. Jadi sini cuan, PTRO, Brand ya. Sama ya. Karena memang kapitalisasinya sangat besar. Nah, itu ya. Saya tutup. Nah, itu dari news investor.id sama tadi apa tadi ya? Oh ya, YP, Mirai Asset. Nah, ini reasonnya ya. Jadi ini yang small cap. Ini saya kasih kode A. Itu maksudnya emiten yang berasal dari small cap potensial masuk ke MSCI berdasarkan market cap dan valuasi rata-rata. Jadi cuan ini udah SS ya, 5:1 atau 1:5 gitu ya. Jadi secara pandermologi saya nggak suka lagi, karena ya jadi bias ya kalau pandermologi, karena harganya berubah. Nah, kita harus merubah harganya. Saham beredar juga berubah karena dibelah jadi 5. Jadi ya nggak cocok untuk pandermologi, atau lebih pusing karena harga rata-rata nanti berubah. Data kita nggak berubah,
atau berubah ya jelimet ya. Itu kalau kita dari sisi bandarmologi ya. Paling brand ya, brand ini masih belum SS, jadi mungkin nanti kalau ada waktu kita buat bandarmologi. Brand itu sahamnya yang benar-benar di masyarakat itu berapa, atau gini istilahnya, saham free float yang betul-betul telah dilempar ke pasar itu berapa, yang masih hold berapa. Nah, yang masih hold ini curiga, kok masih di hold sekian lama ya, dari tanggal 9 Oktober 2023 sampai sekarang tanggal 7 Agustus 2025 belum jualan, padahal udah cuan 900% kalau belinya di IPO. Ya, itu ya sekilas kenapa brand dan cuan ini kemarin tersandung di MSCI, FTSE, karena ya dicurigai free floatnya minimalis. Ya, cuan valuasinya 341 miliar lebih, sedangkan market cap-nya 172 triliun. Nah, ini jelas masuk kategori big cap. Jadi beralasan manajemen investasi atau wartawan ekonomi menjagokan cuan sebagai kandidat utama. Ya, karena dia valuasinya terbesar dan market cap-nya terbesar juga kebetulan. Dan dia anggota small cap MSCI. Jadi beralasan ya. Sudah anggota tinggal naik kelas yaitu ke big cap. Itu ya. Dan cuan ini udah mulai ya main mata, udah naik 2 hari ini ya, dari low-nya. Jadi investor sepertinya setelah berspekulasi untuk buy cuan, untuk jaga-jaga kalau dia masuk. Kemudian nah, grade B ya, saya tandai dengan keterangan B. Ini adalah yang potensial masuk ke MSCI, tapi sebelumnya bukan anggota small cap MSCI. Sekali lagi, brand valuasinya 192 miliar, market cap-nya hampir 1 triliun. 1 triliun. 1000 triliun. Jadi tepatnya 966 triliun. Jadi sedikit lagi 1000 triliun. Jadi ya nggak ada alasan untuk tidak masuk ke nominasi di MSCI Big Cap dengan valuasi tertinggi dan market cap dengan market cap tertinggi ya. Valuasi masih kalah dengan DSSA ya. Nah, itu kenapa brand juga menjadi unggulan masuk MSCI Big Cap. Kemudian DSSA ya, DSSA sudah main mata ini, kan udah plus 2 hari. Market cap-nya 511 triliun, valuasinya 200 miliar. Pani market cap-nya 265 triliun, valuasinya 152 miliar. BRIS 125 triliun market cap-nya, valuasinya 102 miliar.
Nah, itu ya. Ini kebetulan dia masuk indeks rebalancing yang lain. Nah, ini ya, DSSA, PANI, BRIS ya. Yang belum kelihatan ADMR ini ya. Itu tinjauan secara valuasi dan market cap. Nah, ini ya, jagoan masuk big cap MSCI. Kemudian kita ke grade BB atau keterangan BB. Nah, ini katakanlah dia belum masuk ke big cap, maksudnya market cap-nya untuk masuk ke big cap itu katakanlah lebih dari 100 triliun market cap-nya. Nah, ini belum memenuhi syarat. Sedangkan valuasinya ya, walaupun telah memenuhi syarat. Ya. Di sini jadi intinya yang BB ini ya bisa jadi masuk ke MSCI Small Cap. Jago saya AAD. AAD jago saya karena market cap-nya untuk small cap memenuhi syarat, valuasinya ya jelas lebih karena lebih dari 100 miliar rata-rata. PGEO nah AAD itu kenapa saya jagokan karena ya tadi FTSE udah masuk, LQ45 udah masuk, MOFIS sudah masuk, tinggal MSCI. Nah ini ya, ini yang potensial masuk di mid cap. Siapa tahu BKSL terbang BKSL kalau masuk besok ya. Oh ya, jadi yang belum ada di sini tadi ya, yang masuk ke small cap ini belum ada di sini. Belum ada. Nah, kita ganti di sini. Anggaplah yang BB ini yang masuk small cap. Di sini banyak pendatang baru ya. TGEO itu wakil dari BUMN, anak usaha dari Pertamina ya. NCKL pendatang baru juga 2023 April. AAD ini malah lebih baru 2024 5 Desember. ADMR ini saudaranya AAD juga 3 Januari 2022. CPDK ini mungkin belum lah ya kalau CPDK ini karena dia baru IPO tanggal 13 Januari 2025. TAPG 12 April 2021. Di mana ADMR 1000% keuntungannya kalau kita hold dari IPO. AAD baru 23%. CPDK 49%, TAPG 653%. Jadi AAD ini memang gayanya agak slow ya. Nah, itu ya. Ini yang ya menurut pendapat saya berhak menjadi atau ditambahkan di small cap. Kemudian yang di Dell dari big cap, ini yang saya kasih kode D.
Kenapa cepin? Ya karena valuasinya paling rendah, 26 miliar rata-rata, dan market cap-nya ya 75 triliun ya. Dan valuasinya yang kurang dukung. Masalahnya big cap ya nih ya. Kita bicara big cap soalnya. KPLF juga market cap-nya 65 triliun, sedangkan valuasinya 56 miliar. ICBP 111 triliun market cap-nya, valuasinya 63 miliar. Jadi mungkin tebakan saya spin ya, kalau ada yang di delete. Kemudian KPLF, setelah itu ICBP. Itu yang di del dari big cap, kode keterangan D ini. Nah, keterangan C itu yang dihapus dari small cap, seperti BPTN ini, valuasinya cuma 118 juta, ya kan? Kecil banget, ya kan? IPTV 201, MK 170, DMMX 1 miliar, 1,5 miliar, LPPF 6,8 miliar, ASA 7,5 miliar. Jadi yang valuasinya terendah di sini ya bisa jadi di del dari MSCI Small Cap. Ya. Nah itu ya, panjang lebar nih. Nah di sini free float, ada free float ya, jadi data ini cukup lumayan ya karena lengkap, dari valuasi ada, market cap ada, free float juga ada, bahkan foreign ada. Tanggal lahir ada, pertama yang baru IPO, relatif baru IPO, dan gen dari saat IPO sampai sekarang, sampai data hari ini dibuat hari tanggal 6 ya, jadi tanggal 6 tepatnya Rebo kemarin. Nah ini ISAP memang asingnya kuat, memang ini dulu perusahaan kita BUMN kalau nggak salah, terus dijual ke asing. Dan kepemilikan asingnya 79%. Nah ini lucu juga nih PTPN ini. Kok asingnya 99%? Ya, karena ini kaitan dengan perusahaan Jepang. Ya. LPPF juga 59 asing, 59 asing ya. Brand 35 asing, DSSA 20 asing ya. Anda baca sendiri ya. Free float-nya juga, ini free float. Ya, free float paling kecil BRIS ya, bukan relatif kecil, BRIS 9%, BTN 8%. Yang cukup besar MDKA, kemudian MKAS, KPLF. Ya, saya pause bentar ya. Nah ya, ini tadi emiten yang mau di add maupun di del dari big cap maupun small cap MSCI. Nah kita coba lihat chartnya ya. Oh iya, chartnya belum saya persiapkan, saya siapin dulu. Ini chart AAD ya, ini jagoan saya ya tadi, alasannya karena dia udah di LQ45, udah di FTSE atau FTSE, udah di Movis, tinggal MSCI yang belum, masukin aja. Nah itu ya,
Kita ke chart yang lain, sekilas saja ya, nggak usah bahas support resisten karena saya bukan ahlinya. DSSA ya. Nah ini DSSA ya, harganya udah premium, rasanya nggak ambil ini. PANI karena DSSA itu satu lot bisa 40 juta itu kayaknya ya. Kalau kita ambil satu lot di DSSA habis uang kita, nggak bisa untuk trading yang lain ya. Ini PANI ya, di 15-an ribu. ADMR itu ya, pas dia di posisi pullback. Kalau masuk ya momentum yang pas secara chart. Breeze ya bagus lah, nggak terlalu tinggi ya, nggak dipucuk ya istilahnya. Nah itu yang kemungkinan di add di MSCI berdasarkan historis. Nah kita ke kriteria yang masuk MSCI tetapi yang non small cap brand ya. Ini brand juga bagus posisinya, maksudnya pullback. Kalau ada momentum ke utara. DSSA udah, PANI sudah, Breeze sudah. Nah, cuan ya udah mencuri start, harusnya ambil pas di hari ini ya, karena dia ini candlenya bagus, panic buying. Hari berikutnya lompat juga, gap up ya, tapi udah terlanjur. Tapi kalau masuk MSCI, mudah-mudahan hari ini koreksi, maaf yang punya ya, kita bisa ambil ya sebagai spekulasi ya. Terus yang ANTM ya sekelas saja, MTM ya, Southwest, BRMS ini juga banyak yang jagoin, tapi saya enggak ya, karena memang dia udah anggota small cap MSCI. Nah, kalau mau masuk ya dia ke level di atasnya ya. Tapi masih ada yang baik, yaitu cuan yang lebih bagus ya dibanding dengan BRMS, MDKA dan MBMA. Ini Bumi Resources BRMS ya, ini ya, naik tinggi. Apakah ini kode dari ini atau spekulasi market maker menaikkan harga ini karena harapan masuk MSCI. MDKA ya, bagus chartnya, strong uptrend. MBMA ini kok turun, tapi turun ya. Kalau ini masuk, tapi ini udah small cap ya. Untuk masuk big cap kayaknya kansnya lebih kecil ya, tapi nggak tahu lah, kan siapa tahu LK-nya bagus dan sebagainya. Tapi kayak kalau lihat dari market cap ya, itu belum. ICBP, Cepin, KBLF nggak usah lah ya, karena detail kita lihat-lihat yang di add aja. Nah itu ya, saya kira cukup lah ya. Anda bisa
lihat ya dengan cara di post, misalnya kurang puas terhadap ingin melihat lebih jauh datanya, kemudian cocokkan dengan grafik sesuai dengan selera Anda, apa yang mau diincer, tentukan support resisten dan sebagainya. Jadi selamat berjumpa di esok hari di rebalancing MSCI. Rebalancing MSCI ya, dulu entah sekarang ya, itu kalau rebalancing yang di kuartal 1 itu terasa kurang nendang ya, dulu tapi ya, karena sering disebut dengan evaluasi indeks minor. Kalau saya sering sebut semacam kita mid semester ya, mid semester sama semester, bobotnya jelas menang semester. Terus semester 1 dengan semester 2 bobotnya jelas lebih besar di semester 2 karena kenaikan kelas. Nah, kalau di MSCI pergantian tahun berbarengan dengan window dressing, karena biasanya MSCI di semester 2 kuartal 4 itu terjadi di 1 Desember, itu eksekusi date atau implementasinya. Itu ya, cukup. Kita kembali ke judul, mana judulnya? Mana judulnya tadi? Ya. Ya. Jadi mohon maaf ya kalau ada klera-klerunya saya, karena ini membahas MSCI rebalancing yang cukup bergengsi dengan menggunakan data yang ada di saya, karena saya nggak tahu persis apa klasifikasinya masuk MSCI secara detail. Cukup ya, salam sehat.